An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badr faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sahabat Abdullah bin Abbas termasuk min ulama'is sahabah, termasuk kalangan ulama sahabat-sahabat Rasulullah. Meskipun beliau ini dikategorikan juniornya sahabat, dari segi usia dikategorikan juniornya sahabat Abdullah bin Abbas. Kanjeng Nabi meninggal beliau umurnya belasan tahun. Ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 15, ada yang menyebutkan 10. Ini sahabat Abdullah ibn Abbas. Banyak mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira salasuna syahra, 30 bulan. Jadi mondok dengan Kanjeng Nabi kira-kira 30 bulan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya mencari ilmu sedini mungkin. Masih 30 bulan, tapi dia merekam. Beliau ini merekam temenan apa yang disampaikan, bahkan mungkin segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih 30 bulan toh, banyak merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan mendapatkan keistimewaan doa dari Rasulullah. Gara-garanya apa? Kalau tidak salah menyiapkan air wudhu. Kalau tidak salah gara-gara menyiapkan air wudhunya Rasulullah, khidmah kepada Kanjeng Nabi. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Bahkan ada riwayat tidak sekali didoakan itu. Dalam satu riwayat tidak sekali didoakan oleh Rasulullah dengan ilmu dan pemahaman tafsir Al-Quran khususnya. Allahumma faqihhu fid-din, pahamkanlah dia urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Sampai muncul seorang sahabat Abdullah ibn Abbas terkenal dengan gelar Habrul Ummah. Habrul Ummah. Habr niku ulama kalangan Bani Israel. Maksudnya di sini alim-alimi umat. Ulamanya umat. Siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Terkenal lagi dengan gelar yang lain, Turjumanul Quran. Ahli menafsirkan Al-Quran. Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan pernah beliau menerangkan tafsir dari Al-Baqarah dengan Ali Imran kata per kata. Pernah mengajar antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, bainar rukni wal maqam di Ka'bah al-Musyarrafah. Ada orang nanya, apa makna ini ayat ini atau kata ini dalam ayat Al-Quran? Diterangno plus dalil-dalil dari syair-syair jahiliyah, lengkap jawaban dari sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan kalau kita baca manaqibnya beliau, biografinya beliau, bukan hanya urusan tafsir, multi beliau. Yang ngaji itu antri, jadi di sip-sipan ngono modele sip-sipan. Jam sekian sampai jam sekian urusan lughah, bahasa tok. Jam sekian sampai jam sekian sejarah.
Jadi rumahnya ini open house modelnya open house. Rumahnya ini tempat Ka'batul Tullabil Ilm. Tujuannya orang mencari ilmu. Disiplin ilmu ini waktu ini sampai waktu ini. Kok ganti meneng? Jam sekian sampai jam sekian disiplin. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti di antara anak beliau yang namanya Ali, ini anak turunnya menjadi raja-raja dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah setelah dinasti Bani Umayyah, enten dinasti Abbasiyah. Niku anak turun dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi putranya yang bernama Ali, kalau tidak salah putranya yang terakhir Ali bin Abdullah bin Abbas. Dari situ anak turunnya sahabat Abdullah bin Abbas menjadi raja-raja di dinasti Abbasiyah setelah dinasti Bani Umayyah. Beliau bercerita, karena Umar radhiyallahu an, sahabat Umar yang saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, yudkhiluni ma'a asyakhi Badr, memberikan izin kepadaku masuk kumpul bersama orang-orang tua dari kalangan sahabat senior yang mana mereka kebanyakan pernah menghadiri perang Badr yang terjadi di bulan Ramadan, yang mana itu sebagai manaqib tersendiri bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta bersama beliau mengikuti perang Badr, jihad pertama. Niki sahabat Abdullah bin Abbas ikut bersama mereka, senior-seniornya sahabat. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsih, sepertinya ada sebagian sahabat yang kurang nyaman dengan kehadiran sahabat Abdullah bin Abbas. Si arek cilik, si arek enom. Yang lainnya senior semuanya. Sepertinya mungkin sahabat Abdullah bin Abbas melihat gelagat itu. Sepertinya ada sebagian yang kurang nyaman, kurang senang dengan kehadiranku, karena aku masih sangat muda. Kebanyakan di antara mereka, atau bisa dikatakan semuanya senior semuanya dari kalangan sahabat. Faqala lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluh. Ada yang berkata, kenapa Abdullah bin Abbas ini ikut kumpul bersama kita? Kita punya anak-anak yang seumur dengan dia juga banyak, tapi tidak ikut kumpul. Jadi seakan-akan kurang nyaman. Faqala Umar radhiyallahu an, dijawab oleh sahabat Umar, innahu min haitsu alimtum. Maksudnya apa? Sampai semuanya sudah tahu. Sampun semerap semuanya. Kenapa saya dudukkan Abdullah bin Abbas ini? Kenapa alasannya? Aslinya wis ngerti kabeh. Fada'ani dzata yaum, lalu sahabat Umar ingin membuktikan keberhakan, kelayakan sahabat Abdullah bin Abbas meskipun masih sangat muda untuk ikut duduk bersama sahabat-sahabat yang senior, yang tua. Fada'ani dzata yaum, suatu hari aku dipanggilnya oleh sahabat Umar. Fa'adkhalani ma'hum, maka aku juga diberi izin masuk bersama sahabat-sahabat yang tua. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, tidaklah aku melihat sahabat Umar mengundangku hari itu kecuali ingin menampilkan, ingin membuktikan, ingin menampakkan kenapa aku diberi izin untuk bisa kumpul bersama senior-seniornya sahabat. Siapa yang berkata? Sayyidina Umar bin Khattab. Ma taqulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian wahai kalangan sahabat yang senior perihal ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath?
apabila telah datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah. Faqala ba'dhum, berkata sebagian dari mereka, senior-senior sahabat, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Kita diperintah oleh Allah untuk bertahmid, untuk beristighfar apabila telah diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah. Di antaranya Fathu Makkah, dibukanya kembali kota Makkah, dikuasainya kembali kota Makkah setelah 10 tahun kira-kira. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'a. Sebagian yang lain diam, tidak mengomentari, tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala li, lalu sahabat Umar melemparkan pertanyaan yang sama kepada siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ingin tahu pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas itu apa? Pasti jawabannya lain daripada yang lain. Jawabannya bukan yang umum, karena mengetahui bagaimana keistimewaan yang dimiliki beliau. Ini menunjukkan urusan ilmu bukan urusan usia. Dan salafun saleh juga seperti itu. Kalau ada seseorang yang meskipun masih muda tetapi keilmuannya mumpuni, dipersilahkan untuk mengajar. Tapi be urusan donga dikana sing luwih tuwa. Be urusan donga dikana sing luwih tuwa dan luwih saleh, itu salafun saleh seperti itu. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah. Kalau urusan doa dikasihkan yang lebih saleh, yang lebih tua meskipun enggak tapi alim. Tapi kalau urusan ngajar diberikan kepada yang mumpuni, diberikan kepada yang betul-betul alim. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, alima, ta'allama, amila. Itu baru alim. Orang yang belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ini yang betul-betul dikatakan alim. Lahu lisan wa lahu qalb. Gak ada lisan, gak ada hati. Ini dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa quddisa sirruh. Nah, dalam urusan ilmu, bagaimana sahabat Umar mempersilahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mengutarakan pendapatnya perihal tafsir ayat ini, padahal sudah dijawab oleh sahabat-sahabat yang senior. Bahkan banyak seperti itu. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Bajuri ketika ditanya pertanyaannya tentang definisi atau pengertiannya syekh. Syekh itu sapa sing jenenge syekh? Mbah itu sapa jenenge mbah? Syekh itu sapa? Man balagha rutbatal fadli walau kana saghiran. Atau seperti itulah redaksinya. Kurang lebih seperti itu. Man, siapa saja yang sampai kepada derajat keutamaan, di antaranya ilmu meskipun masih muda, itu dikatakan mbah, itu dikatakan syekh, itu dikatakan kiai. Rutbatal fadli walau kana saghiran, meskipun masih sangat muda. Banyak di antara para ulama, termasuk Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, enten kali enten Sufyan Tsauri, enten Sufyan ibn Uyainah. Karu-karu ini ulama-ulama besar. Sufyan ibn Uyainah ini masih sangat muda, sudah mengajar, bahkan sebelum baligh sudah mengajar. Apa pertanyaan sahabat Umar bin Khattab? Sama pertanyaannya. Faqala li akadzalik taqulu ya Ibn Abbas? Apakah sama seperti itu pendapatmu wahai Ibn Abbas tentang ayat di atas? Faqultu la. Dijawab dengan lantang, la. Pemahaman pula lain daripada pemahaman sahabat itu. Faqultu la, tidak, lain. Qal fama taqul? Kalau begitu apa pendapatmu?
kalau bukan perintah untuk tahmid dan istighfar kepada Allah setelah diberikan kemenangan? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengisyaratkan tentang ajalnya kanjeng Nabi. Ini tidak dipahami kecuali sahabat Abdullah bin Abbas. Ayat ini mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Makkah dikuasai kembali, setelah dikuasai orang-orang kafir Makkah, setelah Islam sudah tersebar di Madinah Munawwarah dan hampir semua kabilah Arab memeluk Islam, bahkan sudah mulai korespondensi ke raja-raja di luar Jazirah Arab. Ini mengisyaratkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ini yang kita singgung kemarin, namanya tafsir isyari. Tafsir apa? Isyari. Tafsir yang pemahamannya dari isyarat-isyarat. Ini tidak dipahami kecuali orang-orang yang tinggi keilmuannya. Tafsir isyari ini tidak dipahami kecuali orang-orang yang tinggi keilmuannya. Termasuk yang dikumpulkan oleh Al-Habib Zain bin Smith hafizahullah wa amta'anallah bitul hayatih, dalam satu kitabnya judulnya Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Isine kitab-kitab, isine tafsir-tafsir isyarat, isine tafsir-tafsir isyarat, kumpulan tafsir-tafsir isyaratnya para aulia. Jadi ayat ini maknanya zahirnya gini, tapi mengisyaratkan makna yang lain. Makna ini, ayat ini zahirnya ini, tapi mengisyaratkan makna yang lain. Ini hanya dipahami orang-orang yang kelas tinggi. Seperti sampai biasanya membaca kitab-kitab tasawuf, ulama-ulama sufi memahami satu ayat dengan pemahaman yang banyak. Itu makna perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekiranya aku ingin menafsirkan Al-Fatihah, ini berapa onta yang membawa kertas-kertas hasil tafsiranku, berapa onta yang membawa penafsiran Fatihah itu. Sekiranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin menafsirkan Al-Fatihah. Tapi disebutkan termasuk Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seorang wali besar. Bahkan beliau itu bisa membedakan iki hadis sahih atau boten sahih sanadnya hanya melihat toh. Kalau ada orang menyampaikan satu hadis, dia tahu status hadisnya sahih. Beliau tahu status hadisnya sanadnya lemah, langsung ngerti. Langsung melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih langsung. Loh, bagaimana kamu ini wahai imam tahu kalau hadis ini sahih? Aku melihat Rasulullah. Ketika kamu menyampaikan hadis itu, aku melihat Rasulullah, berarti hadisnya sahih. Ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, termasuk datuknya Abu Maliki beliau. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh termasuk datuknya Abu Maliki rahimahullah. Minas salihin min kibaril auliya, min kibaril ulama. Itu tafsir-tafsir seperti itu. Bahkan beliau disebutkan oleh Habib Al-Habsyi, Sahibul Maulid, itu baik memiliki tafsir itu berapa jilid. Tafsir disarikan dari berapa kitab. Syekh Abdul Aziz yang terkenal ya Al-Ibrisi itu saja. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, atau yang kalau bukan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu Sayyid Ahmad bin Idris. Kalau bukan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang diceritakan oleh Al-Habib Al-Habsyi Sahibul Maulid, Imam Ahmad bin Idris kalau tidak salah, antara dua ini. Ini tafsir isyari sebagaimana disampaikan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja wa dzalika alamatu ajalik, wa dzalika alamatu ajalik, itu adalah
tanda dari ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini ajalnya Rasulullah, tetapi secara umum. Kalau kita sudah berumur, sudah 40 ke atas, tinggal hanya menunggu, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah ibadah. Meskipun konteksnya di sini ajalnya Rasulullah, tapi ditarik pada arti yang umum. Bis umur 40 punjul, mari. Tinggal menunggu saja. Kalau sudah menunggu, tidak ada lagi kecuali kita memperbanyak kebaikan sesuai dengan babnya tadi, izdiad, memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga kita ditutup dalam keadaan mengamalkan amalan yang baik. Sesuatu yang tidak pantas kalau seseorang sudah beranjak tua, kemudian dia masih menyia-nyiakan kesempatan umur ini. Bahkan bukan hanya menunggu tua. Sekarang kalau kita lihat pengajian sing akeh sing hadir wong tuwa. Arek enoman endi? Arek enoman endi? Sebetulnya yang perlu disasar iki pisan ya arek enom-enoman iki. Kalau kita melihat biografinya sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu berjuang bersama Rasulullah pas enom-enom. Mereka berjuang mati-matian bersama Rasulullah pas enom-enom sampai mereka beranjak sampai beranjak tua, mulai tasik enom, bahkan mulai tasik alim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan dipahami berarti ini hanya khusus awakhiril umur, khusus akhir-akhir umur. Tidak. Sing enom-enoman ya ngono. Siapa yang tahu ajal? Durung cangkep 20 sudah meninggal, durung cangkep 30 wis meninggal. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, mati tanpa penyakit. Wa kam min saqimin asya tulan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit kronis divonis habis ini mati masih panjang umur. Supaya apa? Tetap waspada, bukan hanya menunggu tua. Bahkan yang penting zaman ketika masih muda itu, karena dikatakan asyabab wal umru kullu. Masa muda ini masa sebetulnya ya masa muda itu. Masa kecil itu persiapan, masa tua memanen, kari nambah-nambah tok. Mujahadanya ya masa muda itu. Mujahadanya tirakat ya masa muda itu. Kembali ke sahabat Abdullah bin Abbas, tidak menjadi seorang sahabat Abdullah bin Abbas kalau tidak dimulai ke kecil. Setelah Kanjeng Nabi wafat tidak berhenti beliau, gak boyong, mondoke gak boyong, tapi terus belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah yang senior. Sampai diceritakan di antara manaqibnya sahabat Abdullah bin Abbas, rela menunggu lama di depan pintu rumahnya sahabat ono bele, dan sengaja tidak mengetuk pintu, takut ada hajat yang punya rumah. Gak koyo saiki kadang-kadang WA-an moksom nih. WA zaman biyen datang ke rumah orang yang alim, gak dibuka ya mari mulai. Biasa iki kadang-kadang duludur langsung, kadang-kadang WA, kadang-kadang tidak di waktu yang tepat, kurang adabnya. Di waktu istirahatnya atau hari Jumat goblal Jum'ah mau bertamu ya kurang pas. Waktunya wirid mau bertamu kurang pas, supaya kita mengerti kalau kita mau mengunjungi orang yang alim, orang yang soleh, kita tahu timingnya kira-kira kapan, dan tidak harus memaksa dan tidak cukup dengan WA-WA datang. Ini adabnya orang-orang dulu seperti itu. Sahabat Abdullah bin Abbas datang ke rumah sahabat yang senior hanya ingin mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak dibuka, gak ngerti biar orang tidak dibukakan sampai bajunya kotor terkena debu. Setelah itu dibukakan oleh sahabat itu, saya lupa siapa namanya sahabat itu. Kaget sahabat itu. Mulai sejak kapan kamu di sini, wahai ibnu ammi Rasulillah, wahai misanane Kanjeng Nabi, wahai sepupunya Rasulullah, mulai dari kapan kamu di sini?
kemudian ingin mengambil ilmunya, terus seperti itu yang diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi tidak ada instan mencari ilmu, tidak ada instan. Sekarang ini kepingin instan, kepingin cepat menjadi orang alim instan, kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan bukan di Bangil ini ya, membuat majelis padahal bukan orang alim, kepingin karena fulus, punya fulus, kepingin buka majelis padahal bukan orang alim, hanya ingin supaya dipandang orang. Nah ini bahaya, ini namanya jah, ingin keterkenalan dan lain-lain. Gak cukup duit, gak cukup, lebih kepingin mengalahkan lagi kepada orang yang alim, kepingin luwih dhuwur meneh ke wong alim. Ini penyakit mokso ya. Kalau sudah tidak bisa, tidak sudah.